Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid yang berbahagia pada malam hari ini, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini materi sambungan ini yaitu tentang kesabaran. Tapi khusus malam ini judulnya giat melatih kesabaran. Kalau pengertian sabar kita sudah lewati, macam-macam sabar kita sudah lewati materinya. Ini sambungannya giat melatih kesabaran. Kita tahu salah satu sifat yang mulia itu adalah sabar. Dan orang sabar dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sangat banyak itu tentang sabar. Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Allah mengangkat derajat orang yang sabar. Dan ganjaran untuk orang yang sabar adalah surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harir. Ganjaran untuk orang-orang sabar itulah surga terbaik. Bahkan surga kalau kita baca dalam pengertian tafsir itu surga tanpa batas, surga terbaik untuk orang yang sabar. Definisi sabar kita sudah tahu, menahan. Kan at-ta'ami minallah wal ajalatu minasyaitan. Menahan diri itu dari Allah, hati-hati itu dari Allah, emosional itu dari setan. Tapi kecenderungan kita kan emosi dulu baru sabar. Masih ingat macam-macam kesabaran? Su'ila anis sabri. Seseorang bertanya kepada Rasul tentang sabar. Faqala, Rasul menjawab, as-sabru arba'ah. Sabar itu ada 4 kriterianya. Yang pertama, awal was-sabru inda salamatil ula. Sabar yang pertama, sabar ketika mendapat pukulan pertama. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di saat kita berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak kita ingini, yang kita tidak sukai, yang kita tidak harapkan, berani kita berpikir positif, bukan negatif. Karena Allah tidak pernah mengazab orang beriman. Allah cuma menguji orang beriman apakah pantas mendapat nikmat yang lebih baik. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Yang kedua apa? Wasabru inda awail faraid. Sabar menunaikan apa yang diwajibkan Allah. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun tidak sukanya, kalau sudah perintah Allah sami'na
ibtila wasabru ala jitinami maharimullah, sabar menjauhi apa yang diharamkan Allah. Kesempatan ada, kemampuan ada, bisa kita mainkan, tapi aina Allah, di mana Allah. Bagaimanapun dia inginnya, kalau memang dilarang oleh Allah, ada cerita dia tolak. Itu orang sabar, ya kan? Dan yang keempat, wasabru ala masaib, sabar ketika berhadapan dengan cobaan. Orang yang tidak beriman, cobaan terasa berat. Orang yang lalai, cobaan terasa pelajaran. Orang yang beriman, cobaan adalah ujian untuk menjemput nikmat yang lebih baik. Wa basyiri sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Lalu sekarang bagaimana kita melatih kesabaran itu? Nah, ada beberapa kiat ini dalam melatih kesabaran. Yang pertama, bagaimana kita mampu ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, yang terbaik adalah rencana Allah. Apapun yang menimpa kita, mampu kita menerima secara ikhlas. Misalnya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu yang terbaik untukmu, boleh jadi yang kamu suka, yang kamu inginkan itu tidak baik. Berarti segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu adalah baik untuk kita. Sudah, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Saya ini tergantung persangkaan hamba. Apabila hambaku bersangka baik, kuberikan kebaikan itu. Apabila hambaku bersangka jelek, kuberikan yang jelek itu. Bisa nggak kira-kira? Ya, hilang mobil bisa baik. Ya kan? Terjadi cobaan bisa baik. Hilang motor, Allah ingin mengganti dengan mobil. Hilang duit 1 juta, Allah ingin mengganti 10 juta. Maupun kita, makanya kata-katanya, kalimatnya di akhir ayat itu wa basyiri sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Jadi orang beriman diuji oleh Allah untuk diberikan nikmat yang lebih baik. Mampu dan kita mencerna itu. Jalan kita yang mampu kan, makanya sabar itu akan tanggung. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Kenapa? Karena jarang orang sabar. Menyabarkan orang apa sekali? Sabar haji, sabar haji, apa kan? Tapi menyabarkan diri sendiri itu terasa sulit. Makanya ayatnya watawa sobil haq, watawa saling. Awak ditimpa musibah, orang menyabarkan. Orang ditimpa musibah, awak menyabarkan. Jadi makanya saling menguatkan. Ya alladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang yang beriman, bersabarlah, lalu saling menguatkan kesabaran itu. Jadi makanya orang kalau sudah memiliki sifat sabar, separuh imannya sudah ada. Apa kata orang sabar?
positif. Yang kedua, andaikan dia sedang gelisah, ngadu sama Allah. Ud'uni wastajib lakum. Makin gelisah juga dia dekatkan diri kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Lalu adinu nasihat, diajari nasihat agama. Gimana tuh Pak Haji, gimana tuh Pak Ustadz, ini yang saya alami. Bagaimana di dalam Al-Quran dan hadis. Selebihnya berusaha dia ikhtiar keluar dari persoalan tadi, ikhlas, reda, lalu bersandar kepada Allah. Fa'iza azabta fatawakkal, maksimalkan kemampuanmu, lalu sandarkan dirimu kepada Allah. Ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi, baik buruknya. Yang pasti semua yang diizinkan Allah terjadi kepada diri kita itu yang terbaik. Kalau mau ikhlas ini bisa kalau itu, ya kan? Ada salah satu bos pakaian di Bukit Tinggi. Di sini juga banyak anak-anaknya juga bosiran. Waktu itu saya lewat di Taro, terbakar toko beliau, isinya penuh gaji. Karena beliau tetangga, itu tahu nomornya. Pak Haji, itu toko pakaian Pak Haji terbakar, ditaruh dalam kawah itu. Apa jawaban Pak Haji itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan, Ustaz? Gak ampun Allah yang punya. Ya kan, selamatkan saja bantu diselamatkan, terutama orang yang lain itu servis-servisnya bulan Allah. Apa yang terjadi? Jadi saya tahu aku toko beliau itu di mana-mana. Setiap kebakaran, lalu buka toko lebih besar. Setelah kebakaran, buka toko lebih besar. Saya dengar ada juga kebakaran di kepulauan punya beliau. Setelah itu buka toko yang lebih besar lagi. Jadi orang yang sabar tadi itu, kalau dia mampu bersabar menerima cobaan itu, ternyata nikmat Allah berikan lebih baik. Jadi makanya kalau kita baca kisah para ulama setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian alhamdulillah. Awalnya kan datang cerna dewa. Samu jadi ibu kapai ujian ke Jakarta. Ya kan, Ustaz, izin Ustaz. Aku ke Jakarta, lalu aku ikut tes. Tes aku tuh naik pangkat. Jadi kalau lolos berarti naik pangkat. Gembira diuji. Jadi para ulama terdahulu senang dapat ujian. Kenapa? Terbayang nikmat setelah itu. Nah, bagaimana menjadikannya kalau tidak iman tadi? Ini yang pertama. Jadi ikhlas menerima segala sesuatu, bahwasanya itu yang terbaik yang diizinkan Allah. Kan contoh kita sudah ceritakan orang yang terlambat di pesawat lain, kan ada peraturan. Ternyata tidak lama setelah itu lain itu jatuh. Baru berbalik dia, syukur awak terlambat. Kalau enggak, nah ini contoh sederhana. Ya kan, ini contoh sederhana. Yang kedua, melatih kesabaran itu mengobati jiwa. Ya kan? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u. Obat jiwa itu baca Al-Quran. Jadi orang yang tidak sabar, orang yang tidak sehat jiwanya. Makin sabar dia makin sehat jiwanya.
Kenapa? Syifa'u lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu kita baca semuanya sehat. Panca indera kita sehat, pemikiran kita sehat, hati kita sehat, ya kan? Ilmu kita bertambah, bahkan karakter kita terbentuk. Jadi makanya dijamin orang yang rajin baca Al-Quran, makin rajin baca Al-Quran, makin sehat jiwanya, makin tenaganya. Jadi makanya ayat yang pertama itu apa? Eko itu fil amar. Pagi membaca, siang membaca, sore membaca, malam membaca. Jadi makanya para ulama mengatakan bahwasanya di antara ciri orang yang beriman, ciri seorang muslim yang benar itu rajin baca Quran. Quran artinya apa? Bacaan. Berpahala membaca. Saya menghukum diri saya belum boleh keluar rumah sebelum baca Quran. Jadi bacaan pertama kita itu Al-Quran sebelum membaca yang lain. Semuanya diperbaiki. Semuanya diperbaiki. Hati kita diperbaiki, panca indera kita diperbaiki, otak kita diperbaiki, bahkan fisik kita pun menjadi sehat benar. Apalagi karakter kepribadian kita, kepribadian Al-Quran, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul, kepribadiannya Rasul itu Al-Quran. Apalagi mau mengajarkan Al-Quran kepada orang. Siapa manusia terbaik? Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang senantiasa belajar Al-Quran dan mau mengajar. Jadi Al-Quran itu memang belajar, mengajar. Jadi makanya di meja kita sedang, di samping tempat tidur kita sedang, di mobil kita sedang. Karena itulah bacaan utama kita yang menyehatkan seluruh jiwa raga kita. Jadi yang kedua, orang yang sabar adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan dia akan sabar juga mengamalkan isi Al-Quran. Fasbil li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Sabarlah dengan aturan Tuhan engkau, jangan ikut orang yang berdosa dan orang yang kedua. Jadi yang apa yang pamaneh baca Al-Quran terus terkaji. Jadi insya Allah orang yang sabar disabarkan dengan baca. Lalu yang ketiga, orang yang senantiasa zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena ingat kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, hati akan tenang. Kebalikannya apa, Bu? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Siapa-siapa yang jauh dari mengingatku, akan kami berikan kepada dia hati yang sempit. Jadi kalau rasa hati yang bagi tilawah sempit kalanya. Tadanya kurang zikr. Sebanyak apa kita berzikir, Ustaz? Alladzina yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selama berdiri ingat Allah, selama duduk
ingat Allah. Selama berbaring ingat Allah. Apa maksudnya taubat? Tidak putus-putus. Selama berdiri ingat Allah. Selama duduk ingat Allah. Selama berbaring ingat Allah. Berarti tidak putus-putus. Zikran katsira, dengan zikir yang baik. Wadhkur rabbika bukratan wa asila, dari pagi sampai petang, petang sampai pagi. Hati manusia hanya satu rongga. Selama dia ingat kepada Allah, hatinya hidup, iblis dan seterusnya. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Orang yang lupa kepada Allah, lupa terhadap dirinya. Jadi makanya bedanya manusia hidup dan manusia mati sementara sama-sama bernyawa adalah zikrullah. Makanya Rasul mencontohkan hati manusia seperti ikan di lautan. Selama ikan itu hidup, tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Tapi kalau sudah mati langsung asin. Demikianlah jiwa manusia. Selama hatinya hidup dengan zikrullah, maka tidak ada celah iblis untuk mengganggu dia. Tapi apabila terputus, langsung dia masuk lagi. Jadi dia menunggu nih pintu terbuka. Selama zikrullah, pintu tertutup untuk dia. Yang ada di sana siapa? Malaikat tertanazzalu alaihim malaikat. Lupa Allah langsung buka pintu bagi yang besar. Jadi makanya Rasul mengajarkan setiap gerakan kehidupan ada doa dan ada zikirnya. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah. Naik mobil, bismillahi majriha wal mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Jalannya datar di komplek, alhamdulillah. Jalannya menurun, subhanallah. Jalannya mendaki, Allahu akbar. Jalannya belok-belok, la haula wa la quwata illa. Sampai di perkarangan masjid, lalu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Seminim-minimnya, kalau gitu rawat sabar bataku, mulai dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Itu penyelamat seminim-minimnya. Perbuatan orang beriman dianggap baik dan benar sesuai syariat. Kenapa? Karena pagi dia sudah baca bismillah, lalu dia tutup dengan alhamdulillah. Setidak-tidaknya itu tidak boleh kita lupakan. Kullu zibalin la yubda'u bismillah fawqa. Setiap pekerjaan yang baik tanpa dimulai dengan menyebut nama Allah terputus nilainya. Lupa kita sudah mewakili itu. Lupa apa aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim atau kan? Karena sudah dimulai dari pagi, maka dianggap perbuatan kita
makanya siapa orang yang sabar? Orang yang tenang hatinya. Siapa orang yang tenang hatinya tadi? Orang yang zikrullah. Ini sudah 3 ya. Pertama, ikhlas kita menerima apapun yang menimpa diri kita. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, zikrullah. Orang yang seperti itu insya Allah sabar dalam kehidupan. Lalu selanjutnya, untuk menjadikan pribadi-pribadi yang sabar adalah puasa. Puasa. Kata kunci puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Makanya orang-orang yang temperamennya tinggi maka biasakan puasa. Puasa sunat. Ya paling tidak puasa Senin Kamis lah. Kalau tidak bisa puasa Daud. Kenyataan yang ada teman-teman kita yang puasa Daud itu super. Badannya stabil, kesehatannya stabil, jiwanya stabil. Kan ada di antara teman-teman kita, ya kan? Kalau saya termasuk susah juga puasa Daud. Kenapa? Ceramahnya sekarang sudah banyak di kafe. Ya kan? Kadang bawa ke puasa pagi. Ustaz, kita ceramah nanti di mana ya? Kita ceramah nanti di teko kopi ya. Banyak ceramah sekarang di warung kopi. Namanya banyak juga di 10 orang, 15 orang. Ya disebutin. Oh sana kok, ya kan? Kelebihan ibadah sunat yang sudah kita rutinkan pagi terhalang dengan sesuatu hal yang penting, pahala selalu dapat. Ibu biasa sholat duha, lalu karena halangan sehingga menyulitkan untuk sholat duha, pahala selalu dapat. Biasa puasa sholat tahajud masjid, lalu karena sesuatu hal sudah buru-buru dan dapat, maka tahajud masjidnya dapat. Semua amalan sunnah yang dirutinkan kita sudah berusaha melakukan, lalu terhalang karena sesuatu hal, pahalanya selalu dapat. Kelebihannya orang yang terbiasa puasa, yang terbiasa, yang mengeditkan, yang merutinkan, pahala selalu dikelebihan. Ya, jadi biasakan puasa sunat, kita akan menjadi orang yang sabar. Lalu yang selanjutnya, orang-orang yang sabar ini orang yang terlatih jiwanya. Artinya olahraga jiwa. Olahraga jiwa ini kalau tidak dilatih tidak bisa. Ya kan? Memang harus dilatih. Jihad jiwa, hati dimerangi. Makanya kata Rasul, yang memerangi itu siapa? Kalau jawab orang yang memerangi kan orang yang berani menyerang. Kata Rasul tidak. Siapakah pemerangi? Di saat dia marah, di saat dia emosi, di saat dia punya kemampuan untuk melepaskan, dia tahan. Wal kazimina mampu dia menahan amarahnya. Dia memerangi. Kalau jawaban itu memerangi itu, aku dulu ya kan? Bahkan di kipe di kawan saya, kamu kalau jawab di kompoi di kawan. Jadi makanya orang bertakwa itu wal kazimina al-ghaidh wal afina an-nas.
mampu menahan amarah, mampu memaafkan orang. Kan begitu. Jawa diserang, tiada maaf begini. Jadi makanya mujahadah, melatih. Dan itu kan memang sulit. Kita berpotensi, istilahnya pakai jurawa, pangkalangan datang, kedudukan ada, ya kan? Awal orang berpiti, awal orang disegani, apa itu? Ya contoh kasus yang viral, Satpam menegur Alphard, ternyata di dalamnya polisi, ya kan? Kan itu yang paling sulit. Innal insana la yatqa wa astagfir. Saya sejujurnya beberapa hari silam itu tersinggung di tempat olahraga. Di saat saya tersinggung, ya kan, istighfar, saya langsung berangkat dari sana. Karena kata Rasul, apabila engkau marah, karena menahan marah ini la takdab wa la tajana. Jangan marah engkau akan masuk surga. Berarti mau menahan marah ini sulit ini. La takdab wa la tajana. Jangan marah kamu akan masuk surga. Yang susah kan salah punya power, ya kan? Saya hobinya bela diri. Hobinya bela diri, artinya kan punya power. Nah, di saat marah tersinggung disimpel bahkan. Pertama kita harus merubah posisi dari berdiri duduk. Oh, tidak bisa merubah posisi, tinggalkan tempat itu. Lalu tidak bisa juga maka kita berwudu. Nah, sampai di sana. Nah, kelanjutannya udah amalan terlarang, ya kan? Karena sudah terlalu kalau berwudu tidak bisa. Kenapa? Karena marah itu iblis dari api, memadamkan api dengan air, makanya. Jadi memang itu harus dilatih, harus dikendalikan. Nah, saya di antara pengendalian itu kembali ke hobi. Apa hobi kita? Kalau saya maaf, hobinya memang olahraga. Hobinya olahraga, senang memainkan senjata segala macam itu senang, ya kan? Dulu pernah belajar kungfu, ada bestik besi. Nah, belajar aikido, main toya kan? Main toya itu di antara hobi, bukan pemberani bagi, artinya hobi. Kembali ke hobi. Itu di antara cara memang mengendalikan diri kita. Apa hobi kita? Selama itu baik, ya kan? Silakan. Jadi ibu dan dilarang suami punya hobi, ya kan? Bikin motor, berkuda, sedang hobi menginjau anak orang saja. Ya kan? Saya merasakan sekali dengan hobi itu ada pendukung untuk meredam amarah dan segala macam. Baik itu. Saya di keluarga juga begitu. Kalau memang rasanya agak panas suasana, saya olahraga. Saya ambil segala sesuatu yang menyenangkan. Itu dia. Jadi mujahadah artinya melatih jiwa kita agar mampu menahan amarah. Ya kan? Wal kadhimina wal afina. Lalu selanjutnya kita harus fokus dengan tujuan hidup kita. Kita harus fokus dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Akbar. Ibadah tak mulus.
Kerjaan ini sama, menghalang-halangi kita, ya kan? Menghalang-halangi kita, menimbulkan was-was allati waswisu fi sudur, dihalangi kita dari depan, belakang, kiri dan kanan. Jadi kalau kita mulus dalam beribadah, kita khawatir ibadah kita itu benar tidak. Karena semua yang benar, semua yang baik pasti dilakukan. Makanya iblis sudah ikrar kepada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardh wa la ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah ya Tuhan, Engkau telah jadikan kami ini makhluk yang sesat. Kami berjanji akan menyesatkan manusia semua. Kami akan jadikan manusia memandang baik perbuatan manusia. Kenyataan segala yang dalam itu semua illa ibadah kami umur mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang betul-betul ikhlas. Ya. Jadi kalau gampang digoda oleh iblis, tandanya keikhlasan kita masih bermasalah. Tandanya keikhlasan kita bermasalah. Karena iblis sudah mengatakan kepada Allah, kami tidak sanggup menggoda hamba-Mu yang ikhlas. Kalau masih bisa digoda, berarti ikhlas kita bermasalah. Lalu selanjutnya, biasakan kita memang membaca kisah-kisah orang sabar. Ini contoh kesabaran Rasul di Taif, ya kan? Niat hati diterima di Taif karena masyarakat Taif itu terkenal dengan keramah tamahannya, sesuai dengan alamnya. Tapi apa yang terjadi? Dilempari dengan batu. Sudah datang malaikat penjaga gunung itu, sudah datang, tinggal menunggu asisi Rasul. Diangkat gunung itu, dihantamkan ke kota Taif. Tapi kata Rasulullah, itu karena dia tidak tahu siapa saya. Bahkan didoakan generasinya menjadi generasi yang beriman. Waktu Rasul berjalan jalan setapak, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Setiap lewat dilempari, setiap lewat dilempari. Lalu setelah itu tidak ada yang melempar. Ditanya-tanya, mana dia yang melempar kemarin itu? Dapat berita dia sedang sakit. Nah, kalau jawab balik itu, jalannya capek mati kan, aman. Tapi begitu tidak. Beliau jenguk. Karena jengukan beliau itu, menangislah laki-laki ini, bersahadat. Artinya apa? Jadi jelas bahwasanya memang kita harus membaca kisah-kisah orang sabar. Seperti Sayyidina Ali dalam peperangan Badar tinggal memainkan karena haram, karena orang akan menyerang dia. Tapi waktu akan memainkan pedang, diludahi, sakit hati dia, tersinggung dia, dan dia tidak mau membunuh karena tersinggung, diturunkan pedangnya. Dan jawab dari cerita makin kencang pedang itu keluar. Ini banyak kisah-kisah seperti ini, banyak di antara buku Ayat al-Sabri bagi. Waktu ada kisah-kisah orang-orang yang sahabat itu luar biasa sekali. Nah, jadi memang tanpa kita latih kesabaran itu, kita tidak mungkin jadi orang biasa. Kenapa? Karena memang sabar itu sangat luar biasa sekali. Jadi dapat kita simpulkan, melatih kesabaran itu pertama memang bagaimana kita menerima segala sesuatu yang menimpa diri kita adalah yang terbaik dan kita terima dengan ikhlas. Insyaallah.
Lalu yang ketiga, zikrullah. Tidak putus-putus mengingat Allah. Lalu selanjutnya puasa sunat. Yang kelima, berjihad, melatih diri menahan amarah. Kalau tidak dilatih, orang kalau sudah terbiasa melampiaskan, senangnya melampiaskan. Ambo kalau udah latih tangan ambo udah sana tulisan. Ambo kalau udah latih muncul ambo udah sana. Itu kalau memang sudah dibiasakan. Ketik rajo-rajo, kadang terlalu atau terbantu. Memang harus. Lalu fokus dengan tujuan hidup kita. Kalau akan mengganggu tujuan hidup kita itu tidak sabar, berarti kita sendirikan, kita harus bersabar. Lalu memang dilatih kesabaran itu, lalu membaca kisah-kisah orang yang sabar. Ini berarti ini materi ketiga dari judul sabar, ya kan? Nah, ini saya temukan dalam buku Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan. Tafsir tadi bagus, kekinian pendapatannya. Jadi sudah 3 materi sabar kita. Arti dari sabar, macam-macam kesabaran, lalu sekarang adalah giat melatih kesabaran. Mungkin itu cara kita pada malam hari ini. Saya masih ada acara juga di sisa. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya Pak Haji? Pak Haji? Giat melatih kesabaran. Tinggal mengamalkan sama ya. Termasuk saya juga harus melatih. Itu terasa sabar itu sudah bawa mobil. Sedang bawa mobil ketahuan saya berkita haji. Saya pernah naik mobil dengan senior. Orang lembut sekali. Lalu beliau yang bawa mobil saya waktu itu rusak. Rupanya ada anak muda. Ambil tetap keluar sini. Minta mati yang beneran. Karena ini contoh. Jadi ketahuan kita yang sebenarnya itu dia. Spontanitas itulah aslinya kita. Spontanitas itulah aslinya kita. Jadi kalau ibu tahu spontan kita sebenarnya itu dia aslinya. Tapi at-ta'ani minallah wal ajalatu masyarakat. Menahan diri itu dari Allah, hati-hati itu dari Allah, penuh perhitungan itu dari Allah, emosional itu dari setan. Nah, di nilai-nilai itulah diri seorang. Jangan menggait taruh asap, beko makin gait seluruh tanda aja. Nah, dan kalau bawaan itu dah ada hati, main surat tepat itu kan, ya kan? Pareman dulu mah. Nah, itu loh Pak Haji. Nah, urang ada kalimatnya Pak Haji. Ustaz, urang kalau belok, awal ke belok. Tapi kalau nyujahit Ustaz, lagi jahit awal. Kalau nyubajingan Ustaz, lagi bajingan awal. Karena raja kalimat itu Pak Haji. Kecik gua pun zul. Kalau diingat, jangan kaki gila jam itu. Banyak maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.